Anda pernah kecelakaan? Anda pernah ditabrak atau menabrak seseorang? Ya, selamat datang di podcast Comika. Kita akan bahas kecelakaan lalu lintas. Bagus nih. Gue pikir lu mau pakai yang itu, nyetir jangan ngantuk, ngantuk jangan nyetir gitu. Oh iya, Kan itu ada juga ada. himbauan di Itu apa, jalan. pantun? Himbauan di jalan biasanya dari Jasa Marga Oh ada. iya. Nyetir jangan Iya. ngantuk, ngantuk jangan Iya nyetir. gitu. Iya. Himbauan Jasa Marga Kalau nyetir jangan ngantuk. Jangan kecelakaan di sini, rumah sakit jauh. Oh iya, Ya, ada. Himbauan. Himbauan. Pelan-pelan keluarga menunggu di rumah. Ya, benar. biasanya gitu. Belajarlah bahasa Inggris dari kecil. Itu iklan IF. Nyempil. Beda dong. Beda sama kecelakaan dong. Kan kita mau ngomongin tragedi-tragedi di lalu lintas. Oh gitu. Nah, benar. Jadi hari ini temanya itu nih soal kecelakaan-kecelakaan yang mungkin pernah abang-abang merasakannya nih atau Yang pernah melihat kita orang alami, yang kita alami. yang pernah dialami atau pernah dilihat. Dimulai dulu dari Bang Bari deh yang sering di jalan. Sama gua. Iya, karena kemarin Bener. habis touring kan ke Iya. Pekalongan. Nah, Kalau Bari nggak pernah kecelakaan mah bohong ya. bohong. Anak Pasti motor rider harus pasti Ah, punya pernah. harus. pengalaman. Kalau Kalau- nggak pernah lu bukan anak motor. Kecelakaan pernah. Kayak anak surfing nggak pernah tenggelam gitu, nggak mungkin. Mungkin sih Tapi itu. kok tenggelam mati Mati dong. dong dong. anjing. Oh, Mungkin. maksudnya Jatuh. jatuh, Jatuh. kelelep Ke gitu. air. Iya gitu. Ya kalau maksudnya. jatuh mah pernah, tapi cuma sekali. Sekali yang di jalan raya yang lagi kenceng. 2 kali jatuh di rumah. Kok bisa jadi Pas mau masukin motor, nyetandarnya kurang bener Oh. Jadi standar gitu. Ketiban motor berarti. Ketiban sekali. Sekali gua ketiban motor. Dari dua itu. Iya. Gua Sial banget tuh ya berarti Parah, sudah Bang. jatuh tertimpa motor. Lo ketiban motor lagi apa? lagi kan motor standar 2 kan. Ah, lagi masukin apa ke Enggak, kalau itu mau keluar. Oh, lo mau keluar, Jadi tiba-tiba gua ada tuh- motor di atas. Dong. bukan. Kita ketiban motor. Gua mau kan standar 2, motor standar 2. Mm-mm. Jadi turuninnya kan harus dari atas kan, naikin gitu. Blok dimajuin gitu. Pas turun gini, cek. Nah, kaki gua napak sebelah kiri, ubinnya licin. Sret, buk gitu. Oh. Akhirnya kan itu handle kopling gua bengkok sekarang. Sampai Ih, sekarang. sakit banget itu, Bang. Tapi lu Enggak kan sebagai koplingnya doang. sebagai anak motor kecelakaan lu cuma itu, Bang. Enggak, sekali di jalan pernah. Kecelakaan tunggal. Cemen ya. Iya, Enggak kan maksudnya- tadi gue bilang gue di Gua- jalanan pernah lagi ngebut, ada Ah. mobil ngerem mendadak. Iya. Gua ngerem nggak dapat selip, dong nabrak Innova, kayaknya itu Innova. Bumper belakangnya penyok, guanya jatuh, bodi sebelah kiri pecah. Karena lu. Ya kan karena jatuh, karena rem mendadak. Terus lu dimintain pertanggungjawaban sama ya yang gue yang punya minta Innova? lah. Karena dia yang ngerem mendadak. Karena dia ngerem mendadak Oh, oke. gitu. Lagi jalan biasa, terus tiba-tiba lampu merah, song nyala gitu kan. Nggak ngerem nggak dapet nih, set, brak, nabrak. Gua bodi sebelah kiri hancur, itu masih zaman kuliah. Motornya apa tuh pada saat itu? Zone 125. Kawasaki. Lo jangan bohong ah. Wah, asal aja dah. Gue juga Ada. bisa itu Mac 500. Gue bisa. Asal mentang-mentang kita nggak tahu motor. Ya, mentang-mentang kita Ada, bukan anak ya. motor. Ada. Zone 125 apa? Ada. Padli, Zone. Padlizon 125 enggak Padlizon 250 sih. Ayo, satu aja puyeng, 125 lagi. Beneran woi, Kawasaki Zone 125. Itu motor bokap gue dulu, gue pakai waktu zaman kuliah. 2 tak ya? 4 tak. Oh 4 tak. 4 tak. Tak. Bener emang bener. Ya pokoknya itu debat lah, yang mobil nggak mau ngaku kalau dia ngerem mendadak. Saya bukan mobil. Gitu. Bukan, dia nggak mau ngaku. Enggak ngerem mendadak, soalnya di depan juga ngerem, ya itu namanya ngerem mendadak. Nah, kalau mau nyalahin nih salahin depan, jangan salahin ke gua. Gua juga kan ngeliat lu. Ngeliat lu merah ya gua tarik rem. Tapi gini, Bar. Apa tuh? Enggak. Kalau dalam ini setahu gue ya, Aha. dalam hukum tabrakan beruntun, Aha. yang salah tuh yang belakang. Masa sih? Iya, yang paling salah tuh yang belakang. Jadi yang depan minta pertanggungjawaban yang belakang, yang belakang terus aja. Oh gitu. Coba lo baca deh. Nggak tahu gua. Coba lo baca-baca. Yang gue tahu tuh begitu. Kalau tabrakan beruntun, Ah. itu yang salah yang belakang. Kalau secara hukumnya. Tapi kan aneh ya, kan nggak dapat, maksudnya gue juga kan ngeremnya karena refleks ngeliat lu Nggak tiba-tiba tahu, merah. tapi coba nih ya, coba lo kan anak motor, mungkin lo bisa nyari di Ah. buku apalah, buku tentang anak motor atau apalah Iya, hukum iya, pokoknya. Setahu gue pernah dengar itu katanya kalau tabrakan beruntun itu yang bertanggung jawab adalah yang belakang gitu. Jadi lu yang kasihan yang paling belakang nggak ada yang ganti. Iya Karena makanya. nggak ditabrak.
Iya, Iya, hitungannya. karena dia paling ujung kan. Jadi hitungannya sebenarnya kayak yang belakang ganti yang paling depan gitu. Yang ini udah impas gitu. Padahal yang salah yang di depan ya Bang ya. Tiba-tiba dia berhenti. Nah, mungkin ini kalau yang gue dengar itu benar ya. Mungkin karena yang dianggap salah belakang itu karena lu nggak jaga jarak gitu. Iya, karena kan kalau yang depan kan accident. Ini apa ngangguk? Yang paling depan tuh accident. Hah? Bener kan? Iya kan? Iya. Tuh. Nah, ini ada di plasma kita nih. Ya awas lu yang edit. Enggak. Dia yang edit. Dia yang edit. Apa itu apa? Googling. Bacanya apa? Kesalahan ada pada yang di belakang. Iya. Lalai tidak menjaga jarak dengan benar. Tuh, karena Iya. dia dianggap tidak menjaga jarak. Ya setuju sih gue sepakat sih. Jadi kalaupun yang depan merem hit gitu, kalau jauh kalau misalnya lu 2 kilo kan aman. Tapi jarak aman itu kan 3 detik. Salah lu. 3 detik dilalui Salah. 3 detik cari ada. Itu MotoGP bukan? Iya, 3 detik motor Iya, jauh. Jarak antar kendaraan itu 3 detik. Enggak. Yah, nggak percaya. dihitungnya bukan satuan detik, umumnya mah meter. 3 detik. 3 detik. Masa orang ngukurnya Ah, gimana? Tuh Ada 3 detik. salah lu. Ada motor palsu. ada berapa detik? Berapa detik? Ada. Enggak ada. Berapa meter? 15 meter. 15 meter. 15. Waduh, jauh bener. Ada jarak antar kendaraan itu jaraknya berapa detik biar Kagak. mencegah kecelakaan. Gak bisa Bar, kalau detik itu tergantung kecepatannya dong. Iya makanya iya. kan apa? Ketika jauh tuh memang begitu setahu gua karena gua pernah baca di akun TMC apa ada posting apa El Sinta gitu-gitu yang ngasih tahu soal lalu lintas. Ya pokoknya intinya kalau hukumnya yang ada sih itu, kalau lu tabrakan beruntun yang salah yang belakang, selalu begitu. Jadi lu nggak salah, lu marah-marah secara hukum. Enggak, tapi kan gua kan udah jaga jarak, emang nggak dapet remnya. Berarti besok kalau lu paling belakang, lu harus mundur cari lawan Bang biar ada yang Iya, benar. Lu tubrukin lagi yang belakang. Iya, benar. Jangan yang terakhir gitu ya berarti. Oh Iya. gitu, gue baru tahu malah. Soalnya tuh gue ngerasa jarak udah agak lumayan, maksudnya emang gue kan naik motor kan gak yang kencang-kencang banget, cuman ya itu kebetulan tiba-tiba seret. Ya mungkin kalau misalkan biasa kan ada kejadiannya apa. Ya mungkin bisa kalau nanti udah naik ke pengadilan, Iya. mungkin bisa tuh ini pembelaan saya begini Iya, gitu. iya, Bisa iya. aja kan misalnya tiba-tiba orang nongol dari sini tuh. Iya, Nah, iya. itu kan Iya. bisa aja itu udah pengadilan. Tapi kalau secara hukumnya gue tahu gitu. Oh iya, baru tahu nih gue. Gue baru tahu nih kalau ini. Ah gimana lu anak motor nggak baca undang-undang? Gua aja yang tiap hari jalan kaki tahu. Ya gue kan baru sekali itu. Padahal gue nggak pernah kecelakaan. tabrakan beruntun orang. Nggak, itu juga cuma sekali. Kayak lawak-lawak kan. Iya. Itu doang yang maju. Iya. Siapa tuh? Gitu. Udah gue nggak pernah kecelakaan lagi, cuma sekali itu doang. Tapi itu juga nggak parah ya? Nggak parah. Elunya. Guanya nggak kenapa-napa. Motor sih pecah bodinya, bodi sebelah kiri karena abis jatuh gitu brok gitu. Oh, itu motor apa? Itu zone. Oh yang zone 125. itu. Oh, gue pikir yang sekarang. Bukan. Itu kan dulu zaman gue kuliah makanya. Sekarang tuh nggak pernah. Kalau gua seinget gua jatuh dari motor itu 3 kali. Ingat gua. Kita dari mulai yang paling kecil dulu ya. Yang paling kecil yang dibonceng. Ya. Dibonceng sama Oh temen. keren yang motornya paling kecil. Motor Dendi. Kita mulai dari yang motornya paling kecil dulu ya. Bukan ya? Maksudnya dari umur. Dari motor paling kecil. Waktu itu gue belum bisa naik motor. Jadi itu kayaknya SMP. Nah temen gue, jadi gue SMP kelas 1. Temen gue itu kelas 6 SD, beda setahun. Nah dia punya motor keluarganya. Terus tiba-tiba nyamper ke gue aja. Kayak gimana sih anak baru bisa naik motor kayak, Iya. ayo lu mau kemana gitu. Terus, ayo gue mau ke rumah temen gue gitu. Udah dianterin sama dia. Tiba-tiba di jalan tuh ada polisi tidur. Dia bukannya ngerem, malah ngegas. Gue nggak tahu dah apa emang dia kegok atau emang mau diterabas sama dia. Nah agak naik, jatuhnya agak miring, jatuh Sulit. tuh. Di sini ada angkot nih, hampir aja nabrak. Untung angkotnya udah jalan. Itu yang pertama tuh. Yang kedua itu, yang kedua ketiga tuh baru gue sendiri tuh. Yang kedua itu waktu gue sama temen gue. Ini lucu sih kejadian siang-siang nih, nggak sholat Jumat nih gara-garanya kayaknya. Soalnya siangnya jam 12 jam gue. Gue lagi deket sama anak Superglad, lagi apa dekat-dekatnya lah. Terus gue mau ke studio mereka siang-siang tuh jam 12. Terus kalau dari arah mana ya, Buaran, tahu nggak jalan pinggir rel? Iya. Nah pinggir rel, jembatan Jatinegara, Iya. tahu kan? Nah kan muter gitu tuh. Iya, Kita naik. kalau mau
Nah, mau Iya. ke Pisangan. Iya, Nah, Pisangan Romangun. gue naik gini nih. Nah, pas ini gue yang bawa, belakang gue temen gue si Kepet. Hmm. Terus pas miring gini, nggak tahu kenapa, wah asik juga nih gue Nikung. gasnya gue kencengin bar. Nah cuman waktu itu gue nggak nyangka putarannya tuh selama itu gitu loh. Jadi begini, terus gue udah agak gini, ternyata masih belok lagi gitu, masih lah, ternyata masih ini. Pokoknya gue nerabas, nabrak pembatas yang taman itu, brak, Masuk ke gabruk, taman. jatuh gue. Jadi nabrak Parah taman. dong tuh kalau nabrak pembatas terus mental gitu aja. Tapi mentalnya gue ke rumput-rumput kan itu kan Iya, kalau iya, taman. begitu kan Gua ada tahu. taman. Nah Gua tahu itu posisi. itu kalau di Facebook gue kayaknya masih ada deh fotonya karena si Kepet langsung ketawa-tawa, dia lompat si anjing. Langsung cek gitu gue, aduh gitu. Ini gue besot lah gitu. itu taman Jatinegara itu. Iya, Gue tahu juga gua. nggak tahu kenapa. Kok gue sarap ya. Jadi pas gini, wah asik juga nih. Gue kencengin gitu. Nah masih harus dalam posisi belok. Kayaknya gini deh. Mungkin posisinya makin lama makin miring kali ya. Terus gue Lu agak mau takut. stabilin. Akhirnya gue Lu nggak yakin. gue iniin. Cuman terlalu kenceng dan dia masih perlu belok. Akhirnya nggak dapet. Gue nendang gitu. Gabruk Iya, gitu iya. tuh. Yang ketiga tuh dekat rumah gue. Dekat rumah gue tuh hujan-hujan tuh gerimis. Udah hujan malah. Jadi gue lagi dari mana? Terus gue jalan ada perempatan. Ini dalam komplek ada perempatan. Udah hujan nih. Jadi gue agak buru-buru kan. Gue lihat nih ada Innova. Innova. Terus dia kayak mau ngasih gue atau enggak ya gitu. Oh, dia agak berhenti. Gue pikir ngasih gue kan. Gue jalan ngeng. Begitu gue jalan dia ngong gitu. Bak depan gue kena. Dan gue jatuh. Ini apa kaki gue kayak keseleo gitulah gitu. Dan itu hujan. Jadi gue basah. Basah bener terus orangnya keluar. Jadi kalau dilihat dari ininya kayaknya tuh orang meleng kayaknya. Jadi dia nggak ngelihat gua. Soalnya pas nih orang ngasih gua nggak, ngasih. Gua jalan, Dia maju. gitu kenceng banget, gabruk terus kayak, udah mas ke rumah sakit dulu mas. Orangnya sih pada bertanggung jawab. Terus udah nggak usah udah saya diem aja dulu, gua diem dulu. Karena gua belajar ya orang tuh kadang-kadang kalau habis jatuh kesalahan pertamanya adalah langsung bergerak. Gitu. Iya misalnya jatuh nih, brak. Iya dia nggak sadar, belum sadar. Pokoknya langsung bergerak aja, langsung kayak nggak apa-apa. Kadang-kadang ada malunya. Kalau lu jatuh kan malu ya. Padahal lu kalau udah jatuh udah nggak usah malu, lu diem aja dulu karena kadang-kadang luka lu tuh nggak langsung kerasa. Iya, iya. Apalagi kalau yang mau berantem, temen gue ditabrak dari belakang, duak gitu, gabruk jatuh, terus, wah dia langsung bangun, pengen nampol orangnya, udah jalan, tiba-tiba kakinya sakit, pas dilihat sepatunya udah sobek, kakinya ke ini habis jadi kelihatan, wah langsung duduk dia. Itu makanya menurut gua kalau lu jatuh, lu diem dulu dah, dulu. Walaupun lu kenapa diem aja dulu, rasain apa lu cek dulu kaki lu kenapa apa karena gitu. Reaksi kaget. Ya jadi gue pasti diem, gitu. nah dan itu karena masih hujan jadi gue basah kuyup terus, mas udah apa enggak saya mesti cuma diem aja dulu nunggu terus gue udah ini udah saya nggak apa-apa gue udah jalan udah akhirnya jalan dan gue malas aja sih minta ganti rugi dapat lah udah. Tapi kalau yang gitu gue tuh pernah lihat orang kecelakaan, ada bapak-bapak bilang gini, jangan dikasih minum dulu dia gitu. Dia brengsek soalnya gitu. Bukan, maksudnya- jadi kasih minum dia puasa. Oh gitu. Tuh bentar lagi ya. Oke, udah maghrib. Gue nggak tahu tuh kecelakaan jatuh terus dia kayak sakit gitu. Orang kan kalau jatuh sakit gitu panik atau apa kayak ngering sakit gitu. Mau dikasih minum tapi bapak-bapak bilang jangan kasih minum dulu. Ah itu gue nggak Biar- tahu. Itu biarin dulu biasanya aja. kalau pingsan kali, kalau sampai agak nggak sadar karena Ah. nanti bingung ada minum ini terus tersedak, Heeh. ya malah jadi bahaya. Itu gue nggak tahu sih. Oh, Nggak tahu. gitu. Tapi Tahu gua gitu. Tapi kalau gue itu mengalami, dan itu berapa kali gue ngalamin, gue pernah nih pulang malam ya, waktu itu gue masih kerja di pabrik gitu, pulang shift malam jam 12. Jalanan itu jalanan ini apa semen apa sih? Cor-coran. Cor. Nah kecocoran baru itu kan kanan kirinya Iya, dalam kan. dalam, Nah gue lagi sama teman-teman gue konvoy, tiba-tiba dari sana dia kayak ngantuk, dia masuk ke yang Slip, slip. wow jatuh, gabruk jatuh. Terus helmnya sampai mental. Terus kita berhenti semua, gue ngambil helmnya. Terus nah kayaknya dia malu atau apa. Jadi dia nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Terus ngambil helm, saya nggak apa-apa, jalan lagi. Iya, kayaknya malu kali gitu ya. Padahal terus gue udahlah jatuh nggak usah malu, lu diem dulu, karena takutnya ntar kenapa.
apa tulang bengkok atau apa Iya, gitu. Jadi mendingan lu diem dulu kalau menurut gue sih gitu sih. Kalau gue kecelakaan gue di ini Jalan Padang di perbukitan. Waktu itu jalannya tuh udah turunan gitu bang, agak curam gitu emang. Ujungnya gini. Enggak, mungkin naik dong ke roller coaster X-Games keluarga dong, gue. Enggak. Gini. Iya, motor cross. Turunan, jalan turunan. Dan itu hujan benar. Hujan, gua tuh Gua nggak nebeng. nebak. Aneh Iya, bener. dan itu Lu benar. kan baru ngomong barusan. Iya. Gua nggak nebak. Kenapa gua bilang benar ya? Gua salah maksud gua tuh. Gua nggak nebak kok jadi bener. Waktu itu hujan Waktu sama. Iya, toh. Sama. Ya, gitu Waktu maksud itu gua. hujan sama. Waktu itu hujan sama Oh, dengan itu iya. gawe. Kok benar? Gua ingat itu tuh. Jadi gue di belakang nebeng, yang depan itu bawa paman gue panggil dia Uncu, paman. Bertiga dong. Berdua. Lu nebeng. Dia bawa pamannya. Bertiga Enggak. dong. Yang bawa motor paman gua. Oh, paman lu. Iya. Oh, yang bawa paman Yang lu. bawa paman gua. Iya. Gua nebeng. Waktu itu pakai mantel. Nah, Iya kan? Gak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi gua ngeliat ke bawah-bawah aja gitu kan. Iya, itu malas juga tuh. Iya, kadang gua ditip, oh, udah sampai sini gitu. Oh, iya, iya. Iya, ngeliat ke bawah aja gitu. Terus tahu-tahu tiba paman gue Uncu gue nih teriak Allahu Akbar. Tiba-tiba brut, gua jatuh, jalannya turun bang, kayak Rossi gitu, gue jatuh kayak sampai pinggir sih, tak gitu. Ditolongin sama bapak-bapak. Kenapa? Nggak apa-apa. Iya, duduk dulu. Ada yang sakit nggak? Enggak. Nah ini jangan bangga dulu nih gitu. Jangan bangga. Kenapa bangga? Jangan senang dulu, jangan iya, jangan bangga dulu. Ya gak senang orang saya jatuh, Pak. Jangan senang dulu karena kita belum tahu ini sakit parah dalam atau gimana. Sakit dalam atau enggak? Iya, karena di luarnya nggak apa-apa. Iya, luka nggak- dalam atau enggak? Iya, maksudnya gitu. Tapi kenapa jangan bangga? Apa nih, ya? jatuh. Iya. Saya enggak apa-apa. Maksudnya gitu, jangan ini dulu Iya, nih, iya. coba pinggir dulu. Ada yang sakit nggak? Pinggang gimana? Dengkul apa? Nah, gitu. ya. Nggak apa-apa gitu. Soalnya jauh banget tuh dari atas, jauh jatuhnya. Itu gitu. apa sih, rumput atau Jalanan bang. Jadi ada jalanan. lu nggak besot itu? Iya, emang enggak besot, Rin. Nah itu setelah udah sekarang itu udah dilandain lagi. Jadi dulu tuh emang curam banget. Tapi tetap apa, besot. aspal atau? Aspal. Jadi Hanya besot dong harusnya. jalan bukit, turun bukit nih kayak gini nih. Tapi licin apa? Hujan waktu itu. Tapi tetap besot Harusnya kali. sih besot Iya. ya. Nah, gua kan nggak tahu, gua nggak lihat kejadian. Siapa tahu ntar paman gua di depan ngilakin kucing lewat atau apa gitu kan. Tiba-tiba dia kayak gini aja udah jatuh aja gitu. Nah itu tuh jauh kayak gua tuh ngerasa kayak Rossi yang ke pinggir Iya. lapangan Pasir gitu. ya, ke pasir-pasirnya itu. Pasir-pasirnya gitu dan Tapi udah gak kenapa-napa ternyata. nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Makanya Ya, bapak itu untungnya- bilang jangan ini dulu nih. Apa ya bahasanya ya? Udah jangan Iya, senang karena dulu. dipikir enggak luka, jangan senang dulu, belum tentu dalamnya enggak kenapa-napa. Oh iya. Kok gue bilang jangan bangga gitu ya. ya. Iya, Gue iya. penerjemahin aja dah sekarang dah. Iya. Tapi kalau kayak gitu gue pernah juga nih ngelihat dia kepleset. Kalau ini di depan di gue lupa deh dari arah sana kayaknya apa dari arah sini ya. Pokoknya gue ngelihat dengan mata kepala gue banget nih jalan terus dia kayak ngerem gitu. Kalau di samping gue dia ngebalap gue set gitu. Terus kalau nggak salah tiba-tiba depan ada mobil atau apa, dia ngerem dan itu kondisinya jalannya tanjakan karena mau ke jembatan gitu, Pit. Terus hujan juga, abis hujan licin. Nah, Benar, hujan. jalanan itu sering dilewatin sama truk-truk yang bawa tanah. Jadi ada agak sisa-sisa tanah Iya. tuh biasa itu. jadi pas Truk-truk ini yang udah pada mau mati dong. bawa tanah itu. Ini bawah. Bagus. Jadi pas dia ngerem mendadak itu licin, slip dianya dianya jatuh, gabruk. Nah motornya, gue ingat Satria motornya. Motornya tuh jalan ngegeser set gitu bar. Nah di pojok sana, di pinggir sana itu ada ibu-ibu beneran. jadi pas dia jatuh, brak gitu, ibunya gitu teriak ibunya aduh gitu kan. Terus motor jalan set. Beneran jadi Aneh banget. jadi kayak bowling. Sumpah gua gak bohong sumpah. Aneh banget ya. Iya makanya ibu-ibunya tuh namanya ibu tua yang ngecekatan. Iya sih. Mungkin kalau anak muda mah Refleks. gitu. Ini enggak jadi terus dia plak jadi itu juga pelan Pit. Enggak yang bang enggak yang gitu. Ser gitu jadi terus gitu. Lagi itu ibu-ibu ngapain di pinggir jalan. Beneran ada lucu. Aneh banget. Kenapa pas motornya datang dia nggak
nggak bisa itu deh Gitu ibu-ibu atau tua, apa ibu-ibu gitu. tua aja. Itu tuh gue pernah kelihatan. Lu Pit belum cerita pengalaman kecelakaan lu Gue Pit. banyak banget gue asli. Anjir lu. Ojek. Dan gue Ya ojek. pertama kali gue kecelakaan adalah gue nyebrang ditabrak Vespa. Nyebrang jalan pulang main bola di lapangan depan seberang rumah gue dulu ada lapangan mau dibikin pom bensin tapi lama pembangunannya terus kita pakai main bola. Nah gue nyebrang mau pulang emang udah mau sore gitu kan biasa kan kita kalau mau sore pulang. Udah mau sampai ujung jalan tiba-tiba ada Vespa nabrak gue, mental gue sampai mental. Nah bener kata Awe tuh yang kenapa sih kalau habis ditabrak harusnya diem dulu. Nah ini baru benar penggunaan katanya nih. Iya, maaf Bang. Baru Udah Bang. bener nih. Iya, gue belajar. Iya. Harusnya Maaf, diem maaf, dulu. maaf. Nah itu jatuhnya tabrak lari, cuman bedanya gua yang lari. Kan lu yang ditabrak. Itu Oh, dia, namanya anak gue juga kecil ya? bingung namanya anak kecil. Panik. Gue yang ditabrak, gue yang jatuh mental, gue yang lari. Nah, yang nabrak gue nyariin gue, tanggung jawab, nyariin gue. Terus gue pulang namanya takut kan gue namanya. Nah, terus gue langsung ke kamar tuh. Gue nangis segan anak kecil kan. Yang kalau ditanya kenapa lu? Gitu ya kayak sampai kayak gitu. Iya. Nah itu gue sampai akhirnya karena orang udah terlanjur rame tahu kali oh itu anaknya si ini masuk abangnya apa yang nabrak gue iya sih yang nabrak nih gini loh kok pas itu loh kok dia yang lari sih ini kenapa ditanya lah pokoknya gue ketakutan gitu pas itu dia mau tanggung jawab saya tanggung jawab nih gimana ya udah dilihat aja dulu ada yang luka nggak segala macam ternyata sini gue memar nih dada gue. Terus ada pas dibawa ke tukang urut emang ada kesleo gitu di sini. Sakit banget itu bener. Jadi Vespa yang lama Vespa Cobra gitu. Gue inget banget yang palanya kotak tuh jadi bener-bener tabrak kayak ditonjok lah. Gitu ya kayak ditonjok gitu. Itu satu. Yang kedua gue naik motor lagi pulang kerja kalau nggak salah. Itu sering banget tuh gue tuh orangnya tuh kayak kalau udah panik ngerem depan. Ngerti gak lu? Kayak udah panik nih. Harusnya kan jangan dong kalau dalam keadaan kenceng kan rem depan belakang. kan haram kan. Ini gue langsung rem depan jadi sering banget tuh gue ngepot, jatuh. Kadang kecelakaan tunggal yang habis jatuh celingak-celinguk bangun Jalan lagi. Iya. Yang orang mau bangun mau nolongin juga kayak yang baru gini terus Udah bangun, orangnya udah bangun. udah bangun. Dia baru gitu. Terus lu duduk lagi dia gini lagi. Ding 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 ding. Tapi itu bener kan biasa Iya, kayak iya, gitu iya. yang kita ngerasa Dia udah, jatuh gitu, sendiri, nggak bangun mau sendiri, repot, orang gak jatuh parah sendiri. juga. Kecelakaan tunggal juga nggak nabrak apa-apa juga tapi emang Iya. pernah yang pakai jeans sampai sobek-sobek terus luka besotnya tuh lama sembuhnya pernah juga kayak gitu. Nah mobil gue juga pernah pulang siaran waktu itu. Mobil lu berarti? Mobil gue itu adu banteng gue. Jadi kayaknya gue emang ngantuk kali ya lagi ngantuknya tuh pulang siaran mau balik ke rumah. Oh lu siaran pagi sih ya dulu Iya ya? siaran pagi. Nah di sini di belakang Imperium lokasinya di jalan apa kalau belakang Galur ya apa sih Guntur. Guntur. Guntur yang mau ke arah Manggarai situ. Belum lama keluar kantor belum lama pas tikungan itu jalan Guntur gue nggak ngeliat atau gue skip atau gimana tiba-tiba ada mobil Kijang kapsul. Itu udah benar-benar berhadapan sama gue dan gue posisinya harusnya gue bisa ngerem tapi nggak tahu kenapa gue malah ngegas. Aduh banteng gue, duar, kenceng banget bunyinya. Orang kap mesin gue sampai begini, bumper gue sampai begini nekuk. Nah kalah dong Innovanya nggak kenapa-napa, cuman lecet. Wah rame tuh di kerubutin orang. Terus gue keluar kan. Yo nggak berasa gitu. Rame pada ngeledekin. Wah, aduh, yaudah deh, gue coba tenang karena panik juga tuh pas melihat, aduh, bumper gue sampai kayak gini. Nah terus turun tuh sopirnya, ternyata dia sopir pribadi kayaknya, terus dia turun, aduh gimana nih pak, ini bukan mobil saya segala macam gini. Ah yaudah pak, gue mau ngambil jalan cepat aja kan, gue nggak mau yang ribet gitu. Yaudah pak, saya tanggung jawab karena gue yang salah pada saat itu. Ya gimana nih mas, saya udah pak nggak usah curhat, saya tanggung jawab. Dia masih yang iya saya cuman sopir dulu dia curhat tuh. Saya takut domelin bos saya. Udah pak saya minta ini bapak pegang KTP saya perlu nggak atau saya minta nomor telepon bapak aja. Yaudah gimana deh mas enaknya aja deh yang cepet aja deh. Gitu.
Yaudah akhirnya gue bawa ke bengkel bareng tuh sama mobilnya dia. Terus ditaksir lah sama tukang bengkelnya habis berapa. Segini, yaudah gue langsung transfer. Udah kita ini apa damai ya, gue bilang ini saya transfer biaya kerusakannya segala macam. Yaudah mas, oke kayak gitu. Terus lu pulang begitu dong? Betul. Kap lo. Kap gue begitu, bumper gue nyeret ngawer-ngawer. Tapi masih bisa jalan? Masih bisa jalan. Oh, tapi itu lu betul begitu dong, Fit? Iya begitu. Itu pakai seat belt lu ya? Pakai seat belt dan nggak sampai airbag keluar sih. Ada tapi airbag. Ada airbag. Taunya emang nggak ada. Iya, kan kita nggak tahu kan mobil lu apa, lu dari tadi cuma nyebutin lawan lu Kijang Innova, mobil lu apa gua nggak tahu. Iya. Ada airbag ada, cuman nggak sampai keluar sih. Tapi Ternyata cuma bubble. Bubble wrap. Enggak bubble ini. Waduh. Jadi lebih kayak bau sabun. Plutuk. mobil tuh. Kalau gue kecelakaan yang sampai kendaraan gue rusak ada juga tuh bang. Gue ditabrak dari pinggir. Gue tuh mau dari sini nih mau putar balik. Nah ini si bocah dari gang ini langsung kenceng ke arah gue. Jadi pas gue mau putar balik yang gue lihat nggak ada orang. Pas gue udah mau sampai di ujung, bocah ini langsung ngebut tabrak gue dari pinggir. Gue pakai Vario. Untungnya pakai Vario tuh waktu itu tuh, karena tengahnya kosong kan. Iya. Jadi kaki gue masih bisa selamat ini, karena pas banget di arah kaki dia nabraknya. Gue ditabrak, jatuh. Terus warga langsung nolongin, dipindahin gitu, motor gue dipindahin, motor dia dipindahin. Gue nggak tahu kenapa gue ngerasa sok pemberani banget karena anak kecil kan gitu kayak, lu nggak apa-apa gitu. Wih. Kayak gitu. Udah. Mana orang tua lu mana? Telepon lah gitu. Sosok berani gitu. Terus ditelepon, dia berdua sama kakaknya gitu. Terus ditelepon, habis itu orang tuanya datang marah-marah bang. Kamu itu nggak tahu nggak jelas apa. Gue bilang baik-baik, bu, dia nabrak gua bu gitu. Iya mana? Udah, kamu pulang gitu. Ya, kamu pulang gitu. Lah, bu, tanggung jawabnya gimana nih? Motor saya gimana gitu? Iya, anak saya juga jatuh gitu. Ya udahlah, impas gitu. Langsung pulang terus gue kayak, gimana sih bu? ini motor pas gua mau ngeliatin motor gua yang udah mencong gitu. Bu, ini motor gua, ibu tuh udah naik motor langsung gitu, udah kabur dia. Bangset. Dan gua nggak tahu ada bapak-bapak banyak nggak ngejagain gitu, nggak bantu nolongin. Malahan pas ibu itu pergi, bapak-bapak itu datang ke gua gitu kayak bilangnya gini, udah deh biarin aja gitu. Lu nggak tahu tadi anak tadi itu tangannya udah bengkok-bengkok gini gitu. Siapa tahu dia luka dalam gitu. Dan kayaknya dia orang tinggal sini nih, dia preman mungkin tuh. Jangan diperpanjang. Jangan gitu. diperpanjang lah, nanti lu yang makin ini, lu sendiri, lu di mana tinggalnya? Gue tinggal dari atas gitu, anak atas. Udahlah pulang aja gitu. Kayangan. Enggak, masa gua terbang Dari atas katanya. Nah, motor gue tuh Vario udah mencong gini, Bang. Kayak gini nih, rodanya udah kayak gini nih. Iya. Dan itu udah jauh banget tuh dari pinggir pantai, gue bawa ke arah atas. Rumah gue tuh arah tinggi lagi, arah ke Semen Padang. Jadi dari perjalanan itu gue kayak gini, gue pindahin lagi, gue pindahin lagi. Belok. Ya gitu. Belok sendiri. Iya. Ya, peleknya berarti kena tuh ya. Udah parah bang, udah nggak bisa lurus lagi. Jadi segitiganya kena. gitu terus kan sampai di rumah, tangan gue udah kram juga nahan ininya biar lurus terus kan. Orang tua gue nanya, kenapa? Ya kecelakaan gitu. Siapa yang nabrak? Anak kecil dan anak daerah ini gitu. Terus orang tua gue bilang kayak, makanya besok kalau bawa motor hati-hati lah. Yang salah dia, kenapa gue yang diinin? Terus minta tanggung jawab nggak? Udah biarin aja. Terus motor gimana? Ya udah biarin aja yang bantu. Lu tolol gitu. Harusnya minta tanggung jawab ini gini. Ya nggak berani gitu, nggak apa udah orang tuanya udah datang gitu, tapi ya gimana? Lu urus tuh sendiri, mampus lu gitu. Jadi lu nggak diganti sama sekali tuh? Nggak diganti bang. Akhirnya lu gantinya gimana tuh? Ya udah gua perbaikin sendiri motor itu. Gua Gua pikir lu terus aja gitu sampai biasa. Udahlah. Ntar juga lama-lama biasa. Kenapa-napa. Oh enggak, kalau yang perbaiki sendiri itu gua motor teman gua waktu Ramadan masih kecil. Bawa motor, rodanya mereng ke sini, stangnya miring ke sini, stangnya ke sini, ke kiri. Tapi bener kalau ke sini emang mereng. Ini mereng, ke sini miring ya gitu ya. Miring ke sini, terus stangnya ke sini tuh. Terus perbaikannya kayak perbaiki sepeda. Tak gitu ya, Ditahan pakai gitu, kaki. tak dah lurus lagi gitu. Gue pernah ngeliat kecelakaan Vario juga, tapi bukan gue yang ngalamin, tapi motornya Vario. Karena bawahnya tuh seradak seruduk gitu. Belokan ke arah Rawamangun dari Pulau Mas. Kan lurus ke Cempaka Putih, ini belok kiri nih. Itu orang tuh jalan udah gini ya nih. Set. Ini mabok apa gimana? Tapi kenceng jalannya, nggak pakai helm. Jalan ketemu lagi di abis lampu merah apa sih?
Lampu merah. Rawasari, nyala, Rawasari, lampu merah nyala. Rawasari, lampu merah Rawasari. Tiba-tiba macet. Oh. Orang itu kecelakaan. Jadi kan anjing seradak seruduk banget gitu. Terus pas gue jalan lagi, lah dia gitu. Lucu banget tuh. Lah dia. Emang Tapi dia lu ketawa. Enggak, emang dia nyari kecelakaan kali ya. Ayo, mana ini Iya, kok enggak ada yang iya, nabrak asli. gua. Jalannya rusuh banget. Padahal jalanan lagi kosong itu yang belokan ke apa? Arah Rawasari itu kosong. Set di jalan. Anjing mabuk nih gua. Goblok naik motor jalan lampu merah, habis lampu merah lampu hijau. Gue maju tiba-tiba macet. Kenapa nih? Terus ada orang di sini tiduran di jalan sama ada motor Vario. Lah ini yang tadi. Tapi mungkin gitu sih kayaknya deh. Goblok. Kalau kayaknya tapi lu seneng kan ngeliat orang Iya. itu jatuh? Iya kayaknya sih sekarang kita di tahap itu deh. Ya Ketika karena ngeliat goblok. orang ugal-ugalan di jalan tuh kita kayak jatuh. Iya, Iya nggak sih? Iya kan Kalau ada goblok. anak trek-trekan gitu yang sosokan standingin Oh, motor di lampu tuh. merah itu banyak Itu itu. kayak pengen jatuh dalam hati tuh kayak jatuh malah seneng gitu kayaknya kalau dia jatuh. Tapi emang di jalanan tuh yang nyebelin tuh adalah satu orang yang PA Ya. ya, sama nyebelin tuh ada orang-orang yang arogan. Arogan tuh kadang-kadang mungkin sebenarnya bukan arogan juga bahasanya apa ya. Jadi gue pernah ngeliat nih ya. Dia naik motor sama tuh ini ada angkotnya berhenti, namanya angkot ya, berhenti mendadak gitu. Nah dia deket banget nih, jadi nabrak, duk gitu, blok gitu. Terus sini gimana sih gitu, marah si motornya. Terus dia jalan ke pinggir. Nah dia tuh terbawa emosi gitu lah, bukan arogan lah, terbawa emosi gitu. Jadi dia kesel, mau dia disalip, terus dia ke depan si angkot, karena si angkotnya kayak nggak kenapa-napa, kayak bodo amat gitu, ke depan angkotnya. Terus dia ngegerung-gerung Geber. sambil ngeliat ke angkot belakang gitu, gitu kayak yang apa lu bikin gua nabrak gitu lah, yang gitu. Nah karena dia nengok dia ngeliat mobil depannya berhenti. Dia sambil jalan. Jadi sambil buk nabrak. Kebloan ya. Itu sama orang yang pengendara tolol tuh yang ada hobi kalau misalnya hujan nih, dia bukannya neduh tapi ngiringin truk. Nah, Ngiringin truk. Truk yang bak gede di belakang. Anak pengendara motor di belakangnya buat neduh karena nggak kena hujan kan. kan hujan dari atas bukan? Iya, tapi nggak kena Bang. Jadi waktu truk itu jalan, dia ngikutin tuh dari belakang. Oh, kalau jaraknya yang deket. hujannya agak miring gitu ya. Jadi pas truk itu jalan, dia ngikutin di belakang tuh nggak kena hujan. Karena gue juga pernah nyobain yang kayak gitu. Sepupu gue aneh yang ya? bawa. ada yang kayak gitu tuh di Parga tuh. Iya. Ada Bang. Ini truk jalan nih, Iya, truk iya. truk jalan gitu. Terus dia di belakang truk gitu buat neduh. Gue tadi berusaha menerjemahkan, mungkin tetap nggak nyampe di kalian ya. Ada. Ntar lu kalau ngeliat orang kayak gitu, tuh bener tuh omongan Cirin tuh gitu. Tapi kan gak ngaruh-ngaruh amat, maksud gua kan hujan dari biasa atas. Bener, tapi ada orang yang kayak gitu maksud gua. Iya. Dan kecipratan mobil truk juga Iya, kan. mobil truk benar. Enggak lah. Kecepatan mobil itu Kecipratan lah. enggak. Bannya. Roda ban belakang truk itu kan ada penutup ininya, jadi nggak terlalu ini di tengah-tengah kan kita. Mungkin ini kali jalanan nanjak gitu. Jadi truknya di sini. Terus di truknya di atas kepala gitu. Itu baru apa? Itu mungkin gak kena ya. Enggak. Gitu. Enggak lurus ada. Coba deh suatu saat. Lintas Sumatera ntar kita Ya, kalau tapi jalan. orang ugal-ugalan gue ada satu cerita lagi nih, lucu juga nih menurut gue nih. Gue baru balik dari rumah Yuda di Condet. Balik arah yang kalau kita terowongan itu mau ke Cawang, abis dari Oke. PGC, abis Iya, dari PGC. iya, tahu gua. Nah, jadi abis lampu merah PGC itu orang naik motor pas lampu merah nyetarnya tuh standing. Oh. Tret gitu, terus kencang, wong gitu. Lu bilang, ini kenapa sih nih orang? Udah gue jalan biasa, gue kan jalan 60, 80 kalau malam, jam setengah satu pagi jalan. Set. Terus ini motor kayak pelan gitu, nungguin gue. Pas gue nyalip, dia nyalip lagi tiba-tiba nih, sreng, tiba-tiba gitu. Nah, gue kan ambil jalur agak ke kanan karena mau masuk ke terowongan kan, mau ke Cawang. Nah, jadi abis gue nyalip lagi, dia nyalip lagi nih, sret. Tapi kayaknya dia itu mau ke kiri, mau ke arah Kalibata. Jadi dia mau belok begini nggak dapet. Jadi pas dia belok gini, kan misah jalan kan gini kan, satu turun, satu ke kiri ke Kalibata. Ada pembatas kan, dia tuh nggak dapet. Jadi dia belok, nggak kayak mau nggak dapet, anjing nggak dapet ke kiri, mau banting ke kanan lagi nggak keburu, akhirnya nabrak pembatas. Terus ini Scorpion gitu tau gak sih yang dong gitu. Oh. Dia boncengan berdua, anjing lucu banget itu. Terus balik cok. Enggak gitu. Enggak. Udah mental aja gitu terus. Ya kan gue lewat aja gitu. Lah, jatuh gitu udah gue turun. Siapa tahu ya. Truk.
Gitu aja. Freestyle. Aneh banget itu. Lu kenapa sih harus ngebut-ngebut setengah 1 pagi? Mabok kali mabok. Nggak ngerti gua. Pokoknya itu boncengan berdua tiba-tiba gua jalan dia nggak dapet set. Brak. Udah gua lewat aja. Gua kan nggak peduli sama yang gitu. Kalau yang baru banget tuh kemarin teman gue sepeda Tabrak apa? jatuh, jadi kita downhill gitu di puncak. Nah ini nggak tahu ya, dia karena dia tak kabur kali ya. Jadi kita abis kan kalau sepeda anak bawa pak komplek tuh kalau ada teman jatuh tuh kita seneng. Jadi kita ngakak nggak ditolongin gitu. Cuman kita lihat-lihat dulu emang nggak parah jatuhnya. Kalau parah baru Kalau ditolongin. parah baru ditolongin. Nah abis itu dia jatuh tuh. Lucunya gini, abis turunan terjal gitu bisa ngelewatin kan, kita pada ngumpul di landai Iya. ya tengah-tengah ini. Minggirnya jurang, kita pada parkir di situ nungguin teman yang belakang turun. Iya turun sampai udah Terus kita semua. videoin, lu berhasil. Ada sih, kita udah pada ngumpul di sini rame. Ada temen gue terakhir turun, tut nggak direm sama dia, direm pas udah deket sini. Terus pas direm dia jatuhnya ke kanan, nibanin temen yang lagi nunggu. Kayak bowling dong aja. Iya, temen yang kesenggol jebur jurang. Jebur jurang gue, sumpah gue. Gue bilang, tung, lu aja gitu. Untuk terus dia pegangan apa gitu. Tapi sepedanya jatuh dong. Sepedanya jatuh, terus dia pegangan apa sama, tapi bisa dievakuasi lah. Gitu, terus ketawa-tawa dong gitu. Oh, kocak. Nah yang nibanin ngomong begini. Wah biasa jatuh. Dia mungkin karena dia malu kali. Laki-laki mah emang jatuh. Kalau nggak mau jatuh, jangan jadi laki-laki dong. Gitu. Udah jalan lagi tuh, semuanya pada cabut. Nah gue 4 orang terakhir yang jalan. Nah terus abis itu ya sama yang termasuk yang jatuh nih. Sama yang jatuh gue ngomong gini bercanda. Tuh di depan ada drop, istilahnya drop tuh gini bar kayak gap ya. Jadi gini. Oh, lompatan. Jumping. Yang jadi yang speednya kenceng dari atas langsung jumping tuh. Kita gini. Ayo, berani enggak lu tuh jumpingan depan? Gitu, drop depan berani enggak? Ke gue bilang. Ayo, gue bilang gitu. Gue ayoin. Ayo, kalau lu lompat, gue lompat nih. Oke, adil ya, deal. Ada 2 saksinya temen gue. Dia jalan duluan. Mungkin karena yang lain kan bisa lompat karena speednya udah kenceng ya dari atas. Kita kan mulainya Dari landai. Digoes, nyungsep banget. Buak gitu. Oh, enggak lompat. Enggak, jadi nyungsep gitu. Speednya kurang. Karena speednya kurang, jadi ban depan duluan, dianya terbalik. Nah kita ngakak dong, kita ngakak. Kok nggak bangun nih orang? Gue bilang, pas disamperin bener patah bahunya. Anjir. Terus kan ngelihat dia jatuh, gue kan nggak jadi lompat. Untung dia duluan kata gue. Terus ditanya sama teman gue, lu parah lu nggak jadi lompat. Iya lah, orang dia jatuh. Kalau dia berhasil lu lompat nggak? Yang mau nggak mau gue lompat karena udah deal-dealan kan. Gue bilang untung dia jatuh. Kalau nggak lu bisa bernasib Kalau sama gue ya. yang jatuh kayaknya. Itu serem banget asli. Bahunya patah ternyata. Depan mata lagi jatuhnya. Gubrak. Apalagi ya kecelakaan yang nggak ada lagi kayaknya. Ngelihat. Oh kemarin ngelihat mah itu. Baru kejadian tuh kemarin di tempat nongkrong anak Jakbar. Ada ojek mau puter balik. Ya kan? Iya bareng gitu. Iya kita bareng nih, Oh, gue iya, lagi iya. kemarin nih. Ada ojek mau puter balik. Jadi itu kan jalan 2 arah. Nah. Jadi dari sini katanya ada ibu-ibu kenceng nih. Dari sini ojek mau puter balik. Jadi begitu puter balik ibu-ibu ini kenceng, nggak dapet. Buak, ngantem. Ojeknya jatuh, ibu-ibunya jatuh. Terus kami tuh lagi nongkrong tiba-tiba denger gitu. Wah apa tuh, baru pada heboh. Baru ditanya sama saksi yang di situ, baru ibu-ibu ternyata karena kenceng. Parah Jalan- nggak tapi? Parah ya? Oh ininya body motor si ojeknya tuh hancur gitu sebelah kiri. Berarti masih muda ya ibu-ibu ya, masih kenceng ya. Iya Mahmud kayaknya, Mama muda tuh masih kenceng. Ibu-ibu kenceng ya kan. Itu tuh Rame tuh waktu itu tuh rame. rame. Nah tapi kalau kayak gitu tuh kadang suka bingung kan, siapa yang salah, siapa yang bener. Yang Iya, penting masih mesti ada tolongin saksi. dulu sih, Iya. baru ditanya Iya, siapa iya, yang salah makanya. gitu. Bener, itu dia bener. Nge-skip. Enggak nge-skip udah apa Iya, lu lu doang. hostnya, Kan lu hostnya. Oh iya lupa gua. Lu Gua hostnya. Kalau Iya. ada dead air lu timpalin Iya dong. lupa. Gua enggak pernah nge-host, jarang nge-host gua Ya, tiba-tiba. makanya latihan. Iya, jadi itulah cerita para
komika tentang kecelakaan. Mungkin penonton ada cerita tentang kecelakaan boleh ditulis di kolom komentar YouTube kita. Nanti dibacain Kalau ada waktu. Di Spotify dengerin aja karena nggak bisa dikomen juga ya. Dan kayaknya itu aja ya Bang ya. Iya boleh. Nggak ada lagi? Ya lu. Iya kayaknya itu aja nih pembahasan kecelakaan kita kali ini. Nanti kalau misalnya kita kecelakaan kita bakal ceritain lagi nih. Jangan sampai lah. Jangan dong Enggak. anjing. Kan kita nggak tahu. Ya iya, tapi jangan sampai. Jangan sampai. Amit-amit. Maksudnya tuh ngelihat kecelakaan Boleh. atau apa. Jangan juga lah. Jangan angry ya. Ya udah nggak usah. Semoga dunia ini aman-aman Ya, aja. ya. Tetap jaga berlalu lintas, tetap memakai helm dan SIM jangan sampai mati. Akhir kata saya Rin Hermana sebagai host yang cukup panik pamit. Saya Bari pamit. Ya weh, Saya pamit. David. Dadah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.